Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Matematika dan Statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Berikut kami sampaikan pula nama-nama anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Muhammad Latiful Fajri, yang kedua ada Mustika Putri Utami, Dila Afriani, Anastasia Agil Ramadhani, Dita Nurul Hasanah, Aulia Takia Putri, Dinda Nur Hayati Latifah, Amalia Putri Nurhaini, Nurani Putri Andini, dan yang terakhir ada Suci Nurani. A. Matematika. 1. Matematika sebagai bahasa. Menurut Riedesel, Schwartz and Lehmann tahun 1996 menyatakan bahwa matematika dapat digunakan sebagai alat berpikir yang sangat efektif untuk memandang masalah-masalah yang muncul sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Matematika tidak hanya sebagai alat berpikir, tetapi juga sebagai bahasa ilmu. Bahasa matematika adalah bahasa simbol. Simbol tidak mempunyai makna apa-apa sebelum simbol tersebut diberi arti. Matematika merupakan bahasa artifisial yang berarti ekstrak, cermat, dan terbebas dari rona emosi. Lambang di dalam matematika bersifat artifikal dan mempunyai arti jika sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa adanya itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumusan-rumusan yang mati. Bahasa verbal juga mempunyai kekurangan. Untuk mengurangi kekurangan tersebut, maka digunakanlah sifat kabur, majemuk, dan emosional dan dari bahasa verbal. Matematika juga mampu membantu meningkatkan ketepatan, sebab banyak kata di dalam bahasa verbal yang mempunyai arti sama atau tidak jelas. Manusia dengan mudah mendapatkan pengertian lewat simbolisme, sebab pikiran manusia bekerja lebih baik dengan mempergunakan ekspresi simbol. Dengan beberapa simbol, matematika dapat mengungkapkan suatu pengertian yang cukup luas. Matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Kelebihan dari matematika sebagai bahasa yaitu praktis, sistematis, dan efisien. Simbol matematika dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Simbol yang dimaksud untuk mempermudah pencarian simbol-simbol yang kurang dikenal. Simbol matematika dasar banyak digunakan dalam matematika dasar. Contohnya simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar. Simbol yang digunakan tanda sama dengan bisa digunakan untuk sistem persamaan. Penerapan simbol matematika sebagai bahasa sudah dilakukan sejak dahulu karena pemahamannya lebih mudah. Contoh penggunaan bahasa dalam matematika. Untuk setiap X anggota bilangan real, terdapat Y anggota bilangan real, di mana Y kurang dari atau sama dengan X. Simbol dalam matematika memiliki arti individual atau setiap simbol memiliki arti sendiri, sehingga dalam pemahaman yang lebih luas, dua, sifat kuantitatif dari matematika. Matematika memiliki kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Mengembangkan bahasa
numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbal juga mampu mengemukakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Demikian juga, maka penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh ilmu dalam bahasa verbal semuanya bersifat kualitatif. Kita bisa mengetahui bahwa logam kalau dipanaskan akan memanjang. Namun, pengertian kita hanya sampai di situ. Kita tidak bisa mengatakan dengan tepat berapa besar pertambahan panjangnya. Hal ini menyebabkan penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh bahasa verbal tidak bersifat eksak, menyebabkan daya prediktif dan kontrol ilmu kurang cermat dan tepat. Untuk mengatasi masalah ini, matematika mengembangkan konsep pengukuran. Lewat pengukuran, maka kita dapat mengetahui dengan tepat berapa panjang sebatang logam dan berapa pertambahan panjangnya kalau logam itu dipanaskan. Sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmiah. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Matematika memungkinkan ilmu mengalami perkembangan. 3. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuannya berdasarkan teori-teori yang telah ada. Misalnya, jumlah sudut sebuah lingkaran adalah 360 derajat. Dari pengetahuan ini dapat dikembangkan, seperti besar sudut keliling lingkaran sama dengan setengah besar sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Seperti yang telah diketahui, matematika merupakan ilmu deduktif, di mana nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman, seperti halnya yang terdapat dalam ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain, yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. 4. Aliran dalam filsafat matematika. Aliran dalam filsafat matematika ada 3. Yang pertama, aliran logisme. Tesis logisme adalah matematika sebagai cabang dari logika. Menurut aliran ini, seluruh matematika dari sejak zaman kuno perlu dikonstruksi kembali ke dalam term-term logika. Dan tentu saja programnya adalah mengubah seluruh matematika ke dalam logika. Yang kedua, aliran intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant, bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep, dan diakhiri dengan ide-ide. Setidaknya, untuk semua tujuan praktis, segala sesuatu termasuk matematika hanya ada dalam pikiran. Aliran intuisionisme tidak memandang kebenaran matematis sebagai struktur objektif, seperti pendapat aliran formalisisme dan logisisme. Yang terakhir, aliran formalisme. Formalisme dibentuk dengan tujuan khusus menyingkirkan semua kontradiksi dalam matematika, antara lain mengatasi paradok dalam teori himpunan, paradok Russell, atau paradok tukang cukur.
dan untuk menyelesaikan tantangan matematika klasik yang disebabkan kritik kaum intuisionis. Statistika. Pengertian statistika secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, yaitu bahasa Latin, yang mempunyai persamaan arti dengan kata stat, yaitu bahasa Inggris, yang dalam bahasa diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka, data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Ditinjau dari segi terminologi, dewasa ini istilah statistika terkandung berbagai macam pengertian. Pertama, istilah statistika kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan atau kegiatan penstatistikan. Ketiga, kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka pengumpulan, menyusun atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu, dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Keempat, istilah statistik dewasa ini juga diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Dengan kata lain, ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pertama, pengumpulan data angka, kedua, penyusunan atau pengaturan data angka, ketiga, penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka, keempat, penganalisisan terhadap data angka, kelima, penarikan kesimpulan, conclusion, keenam, pembuatan perkiraan, estimation, serta ketujuh, penyusunan ramalan, prediction. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah merupakan fakta, di mana konsekuensinya dapat diuji, baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Sekiranya hipotesis didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima atau disahkan kebenarannya. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan, hipotesis itu ditolak. Pengujian mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individu. Logika deduktif berpaling kepada matematika sebagai sarana penalaran penarikan kesimpulan, sedangkan logika induktif berpaling kepada statistika. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakannya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sementara dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah,
maka kesimpulan itu belum tentu benar. Namun, kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar. Pengambilan kesimpulan secara induktif menghadapkan kita kepada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang dihadapi. Dalam hal ini, statistika memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yakni makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit contoh yang diambil, maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya. 3. Peran statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. A. Observasi, yaitu mengumpulkan data dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang diselidikinya. B. Hipotesis, untuk menerangkan fakta yang akan diobservasi dengan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori hipotesis menggambarkan pola yang ada dalam data tersebut. C. Ramalan, setelah hipotesis maka akan dikembangkan suatu kesimpulan umum atau deduksi. Jika teori yang dikemukakan memenuhi syarat, maka deduksi akan menjadi pengetahuan baru. Dugaan yang terjadi berdasarkan syarat-syarat tertentu ini disebut sebagai ramalan. D. Pengujian kebenaran, fakta-fakta yang akan dikumpulkan untuk menguji kebenaran dari ramalan yang dikembangkan melalui teori. Tahap-tahap sebelumnya akan berulang seperti sebuah siklus. Jika teorinya didukung oleh data, maka teori tersebut akan diuji dengan ramalan-ramalan yang kemudian ramalan tersebut akan diuji kebenarannya melalui fakta yang didapat dalam observasi. 4. Penerapan statistika. Penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial makin lama makin mendasarkan diri kepada statistika. Survei yang berdasarkan pengambilan contoh atau sampel mampu memberikan informasi tentang berbagai hal dengan ongkos yang cukup murah, seperti besarnya penghasilan dari tabungan, sikap masyarakat terhadap nuklir, pengaruh televisi terhadap kehidupan keluarga, dan masih banyak lagi. Pengertian tentang pribadi manusia diperoleh dari analisis statistik, tes psikologis, data berbagai percobaan. Ahli purbakala telah menggunakan statistik dalam menggabungkan gambar dari pecahan periuk yang digali dari dalam tanah. Pemakaian model matematis yang kian meningkat, yakni teori yang diformulasikan dalam matematika, dalam menerangkan perilaku sosial, menimbulkan minat yang khusus terhadap teknik-teknik statistika yang dapat menguji sah atau tidaknya model-model tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.